Shalom Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama naikkan pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih setia Engkau yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Kami berdoa pagi hari ini ya Tuhan, turunlah pengurapan yang baru, membuat jiwa kami teduh dan tenang. Kami percaya Tuhan,
Hidup kami ada di dalam genggaman Engkau. Hidup kami Tuhan ada di dalam pelukan Engkau, yang membuat hati kami Tuhan tetap teduh. Sekalipun dunia bergelora Tuhan, tetapi kami akan tetap tinggal tenang, karena Engkau tetap setia Tuhan menjaga kehidupan kami. Kami katakan Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah kekurangan yang baik daripada Engkau. Kami selalu mendapatkan yang terbaik Tuhan, yang daripada Engkau. Karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang dahsyat. Pagi hari ini ya Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami butuh tuntunan Engkau, kami butuh firman Engkau. Mari Tuhan Yesus, berapi hamba-Mu, berbicaralah lebih dari apa yang hamba-Mu persiapkan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu selalu baru, memampukan setiap kami untuk tetap produktif, untuk tetap menghasilkan buah-buah di tengah-tengah masa kesukaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya setiap kita semuanya tetap dalam keadaan baik, tetap semangat, dan tetap ingin tahu apa sih informasi yang terkini akan pesan-pesan Tuhan. Bahkan Tuhan mau setiap kita tetap cakap menghadapi hari-hari di depan kita. Nah Ibu Bapak, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah temanya itu berjudul hasilkan buah di setiap keadaan. Hasilkan buah di setiap keadaan. Diambil dari Kejadian 41 ayat 50 sampai 54. Saya mau membacakannya buat Ibu Bapak sekalian. Ayat yang ke-50 dikatakan, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Nah, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah hasilkan buah di setiap keadaan. Kalau menghasilkan buah itu pasti menarik, pasti indah, ya Ibu Bapak. Jadi pesan Tuhan untuk minggu ini adalah Tuhan menginginkan kita itu menghasilkan buah di tengah-tengah kondisi apapun saat ini. Entah itu pergumulan apapun yang Ibu Bapak, teman-teman saat ini sedang alami. Entah itu tantangan, permasalahan, pergumulan. Mungkin kita bisa berkata, aduh, bagaimana bisa berbuah? Susah lah. Hesek, berat. Pandemi corona saat ini membatasi saya untuk bisa bergerak. Mana mungkin Tuhan? Saya udah capek. Keadaan saya dibatasi, berat Tuhan. Saya letih, lesu. Mungkin bisa loyo, longlai, atau berbagai macam alasan. Ada banyak kita bisa beralasan seperti kayak gini. Tetapi kalau Tuhan menginginkan hidup kita berbuah, artinya Tuhan melihat
bahwa kita itu mampu. Tuhan melihat bahwa kita itu punya potensi untuk menghasilkan buah. Jadi tidak ada satupun alasan, gak bisa, gak mungkin, berat. Kembali kita ingat, kita mau ingat kembali ketika Tuhan berkata hasilkan buah di saat seperti saat ini, setiap keadaan. Itu artinya apa? Tuhan sedang mau menuntun kita untuk satu perkara yang besar. Ada satu perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf pun dalam situasi keadaan sukar, dia bisa menghasilkan buah. Perjalanannya yang penuh dengan tantangan, keluar dari rumahnya difitnah, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual sampai dia ketemu dengan Firaun, diangkat menjadi seorang penggantinya, orang keduanya di Mesir. Itu perjalanan yang penuh dengan warna. Tetapi dalam masa-masa kesukaran, Yusuf bisa menghasilkan buah. Bahkan Manasya dan Efraim itu adalah nama-nama yang diberikan oleh Yusuf untuk mengisahkan perjalanannya sampai rencana Tuhan digenapi bagi bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan dikatakan bahwa apa sih yang membuat Yusuf bisa tetap berbuah di masa kesukarannya? Poin yang pertama yang sudah Bapak Gembala katakan bahwa dia mengambil keputusan untuk membuang segala hal yang tidak berguna. Jadi pada waktu itu langkah pertama yang Yusuf lakukan adalah dia lepaskan semua masa lalu dia, kepahitan-kepahitan dia yang menghalangi pertumbuhan untuk dia berbuah itu dia buang, dia lepaskan semuanya. Bahkan dikatakan bahwa dia mendelete secara sengaja masa lalunya yang membuat dia perih, yang membuat dia pahit. Manasya itu dikatakan bahwa artinya Tuhan membuat aku lupa akan kesengsaraanku, aku lupa akan rumah Bapakku. Hal yang kedua dikatakan bahwa Yusuf memilih satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Berbuah itu mengambil satu sikap untuk berintim-intim dengan Tuhan. Keterhubungan dari Yusuf itulah yang membuat Yusuf bisa mengalami kemenangan pada waktu dia mengalami masa-masa sukar. Bahkan diibaratkan pada waktu itu Bapak Gembala mengilustrasikan adalah seperti pohon korma. Sebelum pohon korma itu tumbuh ke atas, dia memilih untuk tumbuh ke bawah, yaitu dia mau untuk meresap kekuatan, mengambil sumber kekuatan dari sumber kehidupannya. Nah, dua hal itu yang Yusuf lakukan. Bagaimana Yusuf supaya dia mengalami satu kehidupan yang berbuah di masa kesulitan. Dan pagi hari ini saya mau menambahkan kembali, apa sih yang mau kita pahami dengan hidup yang berbuah pada masa kesukaran. Yang pertama yang saya mau membagikan adalah siap menjawab tantangan. Hidup yang berbuah adalah siap menjawab tantangan. Diambil dari Kejadian 41 ayat yang ke-6, 46. Kejadian 41 ayat yang ke-46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Jadi pada waktu itu Yusuf datang menghadap kepada Firaun untuk menyatakan bahwa dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dan siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk mengatasi bencana kelaparan pada waktu itu. Nah, bagaimana kesiapan dari Yusuf untuk menjawab tantangan-tantangan yang diperhadapkan dalam kehidupannya? Ketika saya baca gitu ya, di dalam Kejadian peristiwa perjalanan dari Yusuf sanggup
memberikan jawaban atas setiap tantangan karena dia punya keterhubungan dengan Tuhan. Pertama, mungkin di antaranya itu ada yang lainnya, tetapi saya mau mengambil bagian-bagian yang inti. Yang pertama adalah pada waktu Yusuf digoda oleh istrinya, istri Potifar pada waktu itu, dia tidak mengiyakan, dia tidak mau gitu. Bahkan dikatakan, gak mungkin aku melakukan satu kejahatan seperti kayak gini, aku gak mau. Dan akhirnya Yusuf pergi. Kemudian pada waktu itu Yusuf dijebloskan ke penjara dan bertemu dengan juru minuman, juru makanan pada waktu itu. Juru minuman dan juru makanan pada waktu itu, pada satu saat dia muram mukanya. Akhirnya Yusuf bertanya, kenapa mukamu muram? Aku punya mimpi, tapi gak ada seorang pun yang bisa menjawab mimpi aku. Aku pengen tahu. Oh kalau begitu, kata Yusuf, ceritakan. Aku punya Tuhan yang bisa menceritakan, yang bisa memberikan jawaban pada waktu itu. Dikatakan bahwa pada waktu itu juru minuman itu pegang pialanya Firaun, dan dia lihat ada pohon anggur yang pada waktu itu dia petik, dan kemudian dia peras anggur itu, dia tuangkan, dan kemudian dia berikan, dimasukkan ke dalam piala dan dia berikan kepada Firaun pada waktu itu. Firaun menerima. Kemudian gak lama lagi juru makanan, juru roti pada waktu itu, dia ceritain juga mimpinya kepada Yusuf. Dia ceritakan bahwa dia pegang baku roti, tetapi ada burung-burung pada waktu itu dia makan. Dan akhirnya Yusuf menceritakan bahwa kejadian apa yang bakal terjadi 3 hari kemudian. Dan benar, juru roti pada waktu itu dia tetap dipakai oleh raja, dan juru makanan, juru roti pada waktu itu dia mati digantung pada waktu itu. Nah, Yusuf bisa, ketika tantangan itu datang pada Yusuf, Yusuf bisa menjawab permasalahan pada waktu itu yang dihadapi. Gak jauh pada waktu itu juga Firaun bermimpi pada waktu itu. Dia bermimpi ada 7 lembu yang gemuk itu memakan 7 lembu yang kurus itu memakan 7 lembu yang gemuk, tetapi tetap kurus. Terus mimpinya 7 bulir gandum yang kurus itu memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Akhirnya Firaun pada waktu itu gelisah, ada apa yang terjadi dengan negeriku, dengan negeri Mesir ini? Ayo panggil semua ahli-ahli, semua orang-orang pintar, orang-orang yang punya pengetahuan, panggil semuanya. Nggak ada yang bisa menjawab, nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang bisa menerjemahkan mimpi dari Firaun. Akhirnya juru minuman pada waktu itu teringat, oh ada seorang yang namanya orang Ibrani yang bisa menafsirkan arti mimpi raja. Nah ibu bapak, akhirnya Yusuf pada waktu itu bisa menafsirkan mimpi Firaun pada waktu itu. Nah ketika kita tahu dengan situasi dan keadaan saat ini yang terjadi, yang menjadi masalah itu bukan kecil atau besarnya masalah, bukan kecil atau besarnya tantangan, tetapi kesiapan dari seseorang untuk menjawab tantangan tersebut. Itu yang lebih penting ibu bapak. Akhir-akhir ini ada banyak orang-orang percaya yang tidak siap untuk menjawab tantangan, tidak siap untuk menerima tantangan di dalam kehidupannya. Bahkan mereka memilih untuk panik. Aduh corona, aduh saya harus mempersiapkan apa di rumah, perbekalan apa yang harus saya lakukan, sembako apa yang harus saya siapkan di rumah. Saya kan sempat ditanya, kamu udah nyiapin apa di rumah, beras segimana, makanan segimana. Ada orang-orang yang panik. Jadi mungkin ada orang-orang juga yang
menjadi takut. Bahkan dikatakan bahwa, Tuhan, aku mau bersembunyi saja di belakang salib-Mu. Jadi ada tipe-tipe orang-orang seperti kayak begitu. Yang pertama apa? Mereka adalah orang-orang yang tadi seperti tadi, panik, menyalahkan, situasi keadaan disalahkan, corona disalahkan, orang lain disalahkan, keadaan disalahkan. Gak bisa bersyukur. Tetapi ada juga orang-orang bersembunyi, gak mau menghadapi. Bahkan ada orang yang merasa, corona, cuek aja gitu, gak usah di masker, gak usah pakai sarung tangan keluar, nikmati aja gitu, tidak menganggap sesuatu yang penting. Nah, Ibu Bapak, ada satu tokoh yang luar biasa ketika saya belajar gitu ya. Tokoh ini adalah seorang tokoh Deborah, luar biasa sekali. Ibu Bapak bisa baca gitu ya. Dia seorang wanita yang sanggup menjawab tantangan pada waktu itu. Dia katakan kepada Barak pada waktu itu, ayo Barak, ikut sama aku enggak untuk berperang melawan Sisera. Sisera pada waktu itu adalah musuhnya bangsa Israel yang berusaha untuk memusnahkan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ketika diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang menantang, Barak pada waktu itu memilih untuk, ayo udah aja kamu, Deborah, kamu aja yang maju berperang. Kalau kamu maju, aku ikut maju. Di sini kita bisa lihat bahwa kesiapan untuk menjawab tantangan itu bukan masalah gender, bukan masalah jenis kelamin. Saya dapati ada banyak saat-saat hari ini pria-pria malah bersembunyi, nggak mau ambil bagian menjawab setiap tantangan, malah nyuruh, ayo istrinya aja, ayo kamu aja berdoa, kamu aja yang pimpin. Jadi bukan masalah gender atau bukan masalah keturunan seseorang berani menghadapi tantangan, tetapi ini adalah satu masalah, apakah dia punya keterhubungan dengan Tuhan apa enggak. Jadi indahnya satu kehidupan itu bukan tidak adanya masalah, bukan, tetapi bagaimana sikap kita, siap atau enggak menghadapi tantangan. Dan enggak ada jalan lain, itu Ibu Bapak, kecuali kita punya keterhubungan. Pada waktu kita memiliki satu keterhubungan, kita akan memperoleh satu kekuatan, bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang terdekat kita. Yusuf sanggup menjawab tantangan pada waktu itu karena dia punya keterkoneksian. Daud dikatakan bahwa dia ekspresikan satu keterhubungan dia. 7 kali aku memuji-muji Tuhan sehari. Daniel dikatakan bahwa 3 hari aku naik ke loteng yang paling atas menghadap kepada Tuhan. Nah, inilah Ibu Bapak yang Tuhan inginkan. Pada waktu kita memiliki satu keterhubungan dengan Tuhan, saya percaya setiap kita sanggup menjawab tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Amin Ibu Bapak. Amin. Nah, poin yang kedua yang saya mau membagikan adalah siap untuk menjadi orang yang berperan. Diambil dari Kejadian 41 ayat yang ke-55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi pada waktu kelaparan itu datang gitu ya, rakyat kan datang itu berteriak kepada Firaun, Firaun, aku minta roti, aku lapar, aku minta makan, aku butuh jawaban. Rakyat pada waktu itu datangnya kepada Firaun, minta kepada Firaun. Tetapi apa jawab kata Firaun pada waktu? Pergilah kepada Yusuf.
Artinya ibu bapak di sini menunjukkan bahwa pada waktu itu Firaun ada. Pada waktu itu Firaun sebagai raja. Namun peran dia sudah tergantikan oleh Yusuf pada waktu itu. Yusuf pada waktu itu bisa mengambil satu tindakan. Dia berfungsi, dia berperan. Raja Firaun pada waktu itu, sekalipun dia ada, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan, ayo kamu pergi kepada Yusuf, lakukan apa yang dia katakan kepadamu. Nah di sini ibu bapak, di dalam kita menjalani satu kehidupan gitu ya, ada banyak saat-saat hari ini orang bisa menginginkan gitu ya untuk menjadi orang yang berperan. Ketika seseorang punya pangkat, punya jabatan, punya uang, mereka bisa melakukan untuk menjadi orang yang seolah-olah punya pengaruh, punya fungsi gitu ya. Tetapi yang Tuhan mau dikatakan bahwa peran yang kita ingin tampilkan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita ingin terlihat wah hebat, kamu luar biasa, kamu itu terpandang, kamu itu punya kelebihan. Tetapi yang Tuhan mau adalah peran yang kita lakukan karena hidup kita penuh dengan roh. Diambil dari ayat yang Kejadian 41 gitu ya. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu ayat yang bentar ya. 41 ayat yang ke-39. Ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang lain sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat yang ke 37-nya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kemudian 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, ini yang Tuhan inginkan. Ketika kita bisa gitu ya untuk menjadi orang yang berperan, bukan karena kita mampu dari diri kita sendiri, tetapi yang Tuhan inginkan adalah seperti yang Tuhan mau adalah penuh dengan roh Allah. Raja Firaun pada waktu itu mengatakan dia adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi dapat melihat bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Jadi artinya apa? Di tengah-tengah keadaan situasi yang pada waktu itu Yusuf di negeri orang asing, Yusuf masih tetap bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena dia penuh dengan roh Allah. Nah, Ibu Bapak, pagi hari ini yang menjadi perenungan saya untuk Ibu Bapak sekalian, mari sama-sama kita mau lebih dalam lagi untuk mengkoreksi kedalaman kita udah sampai mana di dalam kita mengikut Tuhan. Karena kedalaman itu akan mempengaruhi untuk kita bisa berbuah di masa kesukaran. Apakah perjalanan kita saat ini hanya sampai di pergelangan kaki? Atau udah masuk sampai di pinggang? Atau udah mungkin kita tenggelam di dalam hadiratnya Tuhan? Yang Tuhan mau bukan hanya kita sampai di pergelangan kaki, yang hanya levelnya hanya pengen main-main, pengen tahu aja. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tenggelam di dalam hadiratnya, penuh dengan roh Allah. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita penuh dengan roh Allah, kita menjadi orang-orang yang sanggup untuk memberikan jawaban, sanggup menjawab untuk setiap kebutuhan, dan boleh menjadi orang-orang yang berperan. Karena bukan diri kita sendiri, tetapi yang kita tampilkan adalah karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita.
Ibu Bapak, dua hal penting ini yang saya mau membagikannya, bagaimana kita berbuah-buah. Yang pertama adalah siap menjawab tantangan, dan kemudian siap untuk menjadi orang yang berperan karena hidup kita penuh dengan Roh Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari Ibu Bapak, kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam Engkau Tuhan semuanya Tuhan kami dimampukan untuk hidup kami terus berbuah di masa kesukaran ini. Kami tahu Tuhan masa ini adalah masa yang tidak mudah untuk kami melaluinya. Tetapi kami punya Allah yang besar, yang dahsyat Tuhan, yang tinggal dalam kehidupan kami. Penuhkan setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami terus boleh memiliki potensi untuk berbuah dan menghasilkan banyak kesempatan untuk kami menjadi berkat dan memuliakan nama Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mendengarkannya, yang sudah mendengarkannya, yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan sekarang saya akan membacakan kegiatan seputar RDMB untuk selama seminggu ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang dapat dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau melihat tayangannya melalui YouTube pada pukul 8 pagi. Lalu pada hari Rabu pukul 7 malam, komsel akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk Komsel Youth akan dimulai pada pukul 7.30 malam dan akan menggunakan aplikasi Google Hangouts. Lalu pada hari Minggu akan ada ibadah raya dan sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Lalu setelah ibadah raya Minggu selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu RDMB Junior yang diadakan pada pukul 10 pagi. Nah, demikianlah pengumuman untuk selama sepekan ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, dan stay safe.